Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi dari kelas TIF L Probabilitas dan Statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai numerikal atau statistika deskriptif. Nah, statistik ini dapat kita sebut dengan numerical description. Kenapa? Ini disebut numerical description karena banyak berhubungan dengan angka. Contohnya, kita dapat temukan di jumlah penduduk di suatu wilayah, pergerakan indeks bursa saham, dan lainnya. Lalu, statistika deskriptif. Ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Nah, adapun teknik dalam statistika deskriptif, yaitu menggunakan distribusi frekuensi, presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Lalu mencari central tendensi seperti mean, median, dan modus yang akan nanti kita coba cari. Lalu kita akan mengolah statistika deskriptif secara manual, yaitu ada mean, ada median, ada modus, ada quartile, ada range, ada interquartile range, ada standar deviasi atau simpangan baku, lalu ada varian, ada z-score, ada coefficients of variation, dan ada derajat kemiringan atau skew. Nah, berikut contoh soalnya, yaitu berikut data dari mahasiswa setiap jurusan di Fakultas Tarbiyah pada sebuah universitas Islam di Indonesia di tahun 2019. Ini ada 7 mata kuliah, ada pendidikan geografi, kimia, ekonomi, agama Islam, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, dengan masing-masing jumlah mahasiswanya yang berbeda ya. Langsung saja kita akan mencarinya. Nah, ini sudah kita lebih jelaskan tabelnya, lebih rapikan. Jadi ini kita mempunyai 7 data ya. Lalu kita mencari mean. Untuk rumus mean di sini sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga ke N per N. Berarti di sini kita akan menjumlahkan semua datanya, lalu kita bagi dengan banyak data. Nah, jumlahkan semua data berarti dari data 1 hingga ke data 7, yaitu 220 tambah 280, 300, 320, 400, 400, dan 500. Lalu kita bagikan 7, maka menghasilkan 345,71 atau bisa kita bulatkan dengan 346. Lalu ada median. Nah, median di sini berarti bisa kita simpulkan juga dengan data tengah. Nih, dari sini saja kita coba cari manual dulu. Ini berarti banyak data ditambah 1 per 2. Berarti banyak datanya tadi 7 ditambah dengan 1 per 2 menghasilkan data yang keempat. Nah, data keempat ini tadi bernilai 320, atau cara gampangnya karena ini banyak datanya ganjil, jadi kita langsung saja ini 3 dari kiri, 3 dari kanan, dan ini 1 di tengah, berarti data keempat yaitu 320. Lalu kita akan mencari modus. Nah, untuk modus ini paling mudah ditemukan karena modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul, berarti dia itu yang paling banyak atau paling sering dari semua data. Nah, kita lihat di sini, ini 1, tidak ada yang sama. Nah, di sini kita temukan ada 400 yang disebut 2 kali, berarti dia paling sering muncul atau paling banyak muncul di data ini. Berarti modusnya yaitu 400. Lalu kita akan mencari kuartil. Nah, sebelumnya kita letakkan di sini terlebih dahulu jawabannya karena untuk mencari ke depannya kita akan membutuhkannya daripada bolak-balik slide. Nah, ini yang pertama kita udah bagi nih kebanyak nih, ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, yang pertama kita mencari kuartil 1. Kuartil 1 ini banyak data ditambah 1 dibagi 4. Berarti nanti akan menghasilkan data yang kedua, yaitu 280. Berarti 280 ini berada di kuartil 1. Nah, untuk mencari kuartil 3, kita akan menggunakan rumus 3 dalam kurung banyak data ditambah 1 dibagi 4. Maka akan menghasilkan data ke-6 yaitu 400.
Nah, selanjutnya kita akan mencari range-nya. Nah, range di sini kita tinggal mengurangkan X terbesar atau nilai terbesar yang ada di data ini, kita kurangkan dengan data terkecil. Berarti yang paling besar nilainya ini 500, kita kurangkan dengan 220, akan menghasilkan 280. Lalu interquartile range. Berarti interkuartil, ada kata-kata kuartil, berarti dia menggunakan nilai dari kuartil. Rank berarti akan dikurangkan, karena kita mencari ranknya ya. Berarti yang kita cari tadi kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Nah, jadi 400 dikurang 280 akan menghasilkan 120. Selanjutnya standar deviasi. Nah, standar deviasi ini cukup panjang, jadi bisa menggunakan bantuan kalkulator, karena kita juga akan menggunakan rumus yaitu sigma I sama dengan 1 hingga ke N, dalam kurung X-nya dikurang dengan min. Lalu kita pangkatkan dua hasilnya tersebut per banyak data dikurang dengan 1. Berarti kita mengurangkan satu persatu ini, 220, 280, ini masing-masingnya kita kurangkan dengan 345,71, baru kita pangkatkan setelah kita kurangkan. Lalu kita jumlahkan semuanya dan kita bagi dengan 7 dikurang 1. Nantinya akan menghasilkan standar deviasinya 93,6050467834. Cukup panjang ya. Bisa kita bulatkan dengan 93,61 saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari varian. Sebelumnya kita sudah mencari standar deviasi. Nah, varian di sini kita tinggal mengkuadratkan standar deviasinya. Tidak perlu susah, langsung saja 93,61 kita kuadratkan menghasilkan 8762,83. Lalu Z-score. Nah, Z-score ini menggunakan rumus X dikurang dengan min per standar deviasi. Berarti X di sini kita menggunakan data yang pertama saja, yaitu 220 yang ini. Lalu kita kurangkan dengan minnya, dibagi dengan standarnya, deviasinya, yaitu menjadi minus 1,34. Nah, ini jika Z-score-nya kurang dari min 3 atau lebih dari 3, maka dianggap dengan data outlier. Selanjutnya kita mencari coefficient of variance. Ini kita mencari persenannya, berarti S per min dikali dengan 100%. 93,61 per 345,71 dikali 100% menghasilkan 27,08%. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai derajat kemiringan atau skew. Nah, skew di sini ada 3, ada left skew, right skew, dan simetris. Nah, left skew berarti meannya nanti kita temukan lebih kecil dari median. Lalu right skew nanti meannya lebih besar dari median, kebalikan left. Lalu untuk simetris, nilainya itu mean dan mediannya sama. Berarti untuk data ini kita temukan meannya 345,71 dengan mediannya 320. Berarti meannya kita temukan lebih besar ya daripada median. Berarti ini merupakan right skew. Baiklah, segitu dulu materi di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.